Oke, kali ini kita bakal bacain komen-komen dari YouTube lagi karena banyak banget netizen yang komen dan seru untuk dibahas gitu ya. Oke, lanjut aja kita lihat layar komputernya gitu ya. Oke, kita udah di layar monitornya. Kita coba ke komen dulu. Nah, ini dia ya. Lanjut aja di komen pertama. Ini ada tentang daftar merek ya. By the way, sertifikat mereknya diterima kapan ya setelah terbit surat pernyataan? Nih, padahal kita sering banget ngobrolin tentang ini bahwa sertifikat itu keluar 1 tahun. Keluar 1 tahun. Memang lama ya. Lanjut komen kedua. Terima kasih Mas atas ilmunya. Semoga menjadi pahala untuk Mas. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat doanya. Jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe ini bikin kita semangat buat ngonten terus gitu ya. Lanjut dari @a585. Kalau yang daftar pakai surat UMKM gimana Kak? Sama ya, sama aja. Tahapnya sama, cuman nanti pilih jenis permohonannya UMKM. Terus ngupload berkasnya, nanti ada surat rekomendasi UMKM dan pernyataan diri bahwa kita UMKM. Dua-duanya berkas tersebut bermaterai, jadi tanda tangan gitu ya. Nah, oke, lanjut tentang daftar merek ya. Banyak banget netizen yang sepertinya butuh daftar merek nih kayaknya. Banyak yang nanya soalnya ya. Kak, untuk perubahan untuk perubahan jenis barang yang masuk yang mana ya? Maksudnya, Kak, untuk perubahan penambahan jenis barang. Penambahan jenis barang itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diedit. Untuk perubahan data setelah kita mengajukan merek itu hanya terbatas pada alamat, nomor telepon, apalagi ya, hal-hal yang tidak esensial gitu. Maksudnya logo tidak bisa dirubah, nama pemohon tidak bisa berubah, merek tidak bisa berubah, produknya juga tidak bisa dirubah gitu. Lanjut tentang NIB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, terima kasih banyak ya, tutorialnya berhasil. Oke, tuh kan guys, ini bukti bahwa tutorial kebersihan itu berhasil ya. Akhirnya bisa membuat NIB dari channel kakak. Cuma saya pas bagian unduh data baru satu yang ke-save, yang unduhannya lainnya belum karena mendadak ketutup layarnya. Waduh, terima kasih banyak ya. Ya, nggak masalah ya, kalau belum terdownload ya bisa di-download ulang gitu. Oke, lanjut tentang merek lagi ya. Lela Lelu ya. Bang, sebelumnya terima kasih. Saya sangat terbantu akan video-videonya. Siap. Oke. Mau tanya Bang, kalau nama mereknya yang berwarna hologram jadi pilihan nanti gimana Bang? Tetap masuk di merek hologram atau kata dan logo? Kalau hologram masuk ke hologram ya. Kecuali kalau misalkan monokrom itu masuk ke dalam logo biasa gitu. Lanjut, masih tentang merek lagi. Izin bertanya Kak, dan saya berharap ini dijawab. Siap ya. Kita ada merek dan juga ada tagline yang menjadi suatu kesatuan merek tersebut. Apakah ikut diketikkan pada nama referensi merek? Tidak perlu ya. Slogan tidak perlu ditulis. Kalau bisa dihapus dari gambar logo. Daftar yayasan juga sama, tinggal pilih aja nanti
kategorinya badan hukum kali ya, yayasan ya. Kita belum pernah sih, jujur belum pernah ya. Tapi secara teknikal itu sama pendaftarannya gitu. Lanjut, nah ini masih tentang daftar merek, tutorial cara cek nama merek nih. Kita juga udah ngasih video cara ngecek merek sendiri ya buat teman-teman yang mau daftar merek. Ya, bisa search aja tutorial cara cek merek gitu ya. Nanti muncul video kepenulisan. @ilham, linknya nggak bisa di search omku. Waduh, bisa kok. Soalnya saya tiap hari buka website TJKI ya, bisa gitu. Ini pertanyaan tentang merek lagi ya. Bang mau tanya, satu akun DGIP bisa bikin 2 atau lebih merek ke bang? Bisa ya. Bisa. Kalau misalkan teman-teman punya mereknya 10 ya. Teman-teman ingin menjadi pengusaha sukses dan punya banyak bisnis dan ingin menjadi crazy rich gitu ya. Bisa ya. Satu akun aja atas nama teman-teman, atas nama PT teman-teman, lalu daftar mereknya banyak gitu. Siap. Lanjut. Bang minta solusi gimana caranya bikin toko di Shopee kali ya. Bikin toko di Shopee biar ujung toko kita ada tulisan officialnya. Ya harus daftar namanya Shopee Mall. Ya harus daftar Shopee Mall. Dan kalau mau daftar Shopee Mall itu minimal kita daftar merek dulu lah, karena daftar merek itu kan setahun nunggunya. Jadi kita daftar merek dulu aja, habis itu sambil nunggu sertifikatnya keluar kita jualan online dulu yang banyak, kalau bisa check out yang banyak ya, menjual produk yang banyak, nanti itu akan jadi penilaian juga untuk masuk ke dalam Shopee Mall gitu. Lanjut tentang daftar merek. Kok saya nggak dapat email kiriman ya? Bisa, karena saya tiap hari buka website DJKI, ada kok emailnya ya. Ada kok, coba lagi aja. Oke, lanjut. Tutorial membuat NIB. Untuk mendapatkan NIB untuk usaha dagang bagaimana bang? Step apa saja yang dilakukan OSS? Sama itu, sesuai video ya. Sesuai video. Ikutin aja ya. Lanjut. Tentang daftar merek lagi, sangat bermanfaat abangku. Asya, terima kasih ya. @Ahmad Husin. Nah, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Lanjut. Nih, ada komen lagi tentang daftar merek. Waduh, ini hampir 99% daftar merek pertanyaannya ya. Kak, ini sudah bayar. Kalau misalkan permohonan ditolak, artinya pembayaran hangus. Ya, betul. Kalau ditolak, pembayaran hangus. Jadi, sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama, itu kita transfernya ke rekening negara. Kalau kita transfer ke rekening negara, itu nggak bisa balik lagi gitu ya. Nah, karena nanti berurusan dengan audit yang takutnya ada korupsi gitu. 2, jadi proses pembayaran ini, pembayaran daftar merek ini adalah kita membayar untuk pengujiannya, bukan membayar hasilnya. Itu mau ditolak, mau lulus, ya kita kan udah ujian gitu. Itu. Jadi kayak daftar universitas ya. Kita mau daftar ke universitas kan ujian dulu. Nah, ujiannya biasanya bayar tuh. Jadi lulus gak lulus ya uang ujian ya tetap bayar gitu, dibayar di awal lagi. Lanjut, masih tentang daftar merek. Kalau udah transfer tapi permohonan ditolak gimana bang? Ya artinya jangan pakai nama dan logo itu untuk bisnis. Lanjut, masih tentang daftar merek juga, @lckidot. Wah, namanya sangat rumit. Halo Kak, setelah daftar proses ACC dan komitmen selanjutnya bagaimana ya? Apa kita tunggu saja
lewat email atau akun DJKI. Tinggal ditunggu aja di akun DJKI-nya ya. Tinggal menunggu aja, cek akun DJKI secara berkala gitu aja ya, karena DJKI akan memberikan notifikasi kalau ada permasalahan terkait pengajuannya gitu. Lanjut, masih tentang daftar merek juga. Bang, kalau mau download sertifikat merek yang sebelum online gimana Bang? Apakah bisa? Bisa, tapi harus menghubungi DJKI langsung ya. Lanjut, tutorial desain industri. Ini tentang desain industri ya. Sertifikatnya mana Pak? Wah, sertifikatnya menunggu ya. Menunggu hasil pengujian. Lanjut, tentang daftar merek juga. Saya mendapatkan usulan penolakan merek, tapi kalau di inbox tidak ada alasan penolakannya gimana ya? Wah, ini banyak juga yang sering terjadi. Notifnya udah ada, tapi tidak ada berkas PDF-nya. Ini harus menghubungi DJKI ya. Lanjut, ini di video daftar merek tapi komennya agak aneh nih. Lanjut lagi Bang, maksudnya gimana lanjut lagi ya? Lanjut lagi ya, memang udah beres videonya gitu ya, kok suruh lanjut lagi? Oke aja lah. Oke, jangan lupa subscribe. Lanjut, nah ini tentang apa namanya, membahas JDID nih, karena JDID ini tutup guys, bangkrut ya. Kita baca komennya dari @taikdeh ya, taikdeh1866. Jujur lebih baik meski kelihatan jelek. Faktanya para HRD lebih suka para pencari kerja, tenaga kerja ahli bohong. Kalau jujur kan nanti obatnya bisa manjur karena sesuai dosis. Lah kalau penyakitnya ternyata bohongan, bukannya sehat malah berdosis karena salah obat. Oh, mungkin si JDID ini terlalu ketat sehingga pembelian obat keras itu dicek secara mantap gitu ya. Karena kalau obat keras di Shopee, di Tokopedia itu kita ngupload, ada kewajiban untuk mengupload resep. Tapi ketika kita ngupload berkas apapun, itu biasanya sih tetap dikirim ya sama Tokopedia dan Shopee, sama si sellernya ini. Jadi nggak terlalu diperhatikan lah apakah resepnya benar atau salah gitu. Yang penting bentuknya seperti resep, biasanya sih di-approve, dikirim. Lanjut, tentang daftar merek lagi. Saya coba pembayarannya malah 9 juta. Waduh. Jadi daftar merek memang sesuai dengan produk yang dijual. Teman-teman, produknya apa nih? Misalkan baju celana. Kalau baju celana itu dianggap satu kategori produk. Kalau misalkan ada baju, ada skincare, ada minuman, ada spare part motor, ya itu semakin banyak jenis produknya ya semakin mahal daftar mereknya ya. Lanjut, tutorial download sertifikat merek. Di HP saya kok beda ya, yang ada tulisan tutorialnya aja. Jangan buka pakai HP ya. Kalau mau daftar merek atau berurusan dengan website DJKI, jangan menggunakan handphone karena webnya itu tidak support mobile ya. Kalau tab masih bisa lah mungkin ya. Setelah sudah bayar, status berikutnya apa ya? Tinggal menunggu aja ya. Lanjut, nah ini video-video yang lama nih. Review roti goreng. Nah, review roti goreng nih, mantep. Kalau boleh tahu crispy di luarnya pakai apa ya? Wah, kita kurang tahu ya bahannya ya, karena ini
Satu, videonya udah lama. Kedua, kita tidak expert dalam perrotian gitu ya. Harus tanya ke UMKM-nya. Lanjut, gerebek bisnis roti goreng. Oh, masih tetap nanya ya. Masih orang yang sama nanya, kalau boleh tahu crispy di luar itu roti pakai apa ya? Teman-teman yang tahu roti biar crispy di luarnya itu pakai apa? Kalau setahu saya sih ya tepung roti, tepung panir ya. Itu crispy di luarnya tuh. Lanjut tentang daftar merek. Kak, itu formulir ada pel yang harus dilampirkan. Itu pel apa yang harus dilampirkan? Lampiran hanya tanda tangan saja. Untuk daftar merek ya. Lanjut, nah ini gerobak bisnis rendang 300 gram harga berapa ya? Wah, kurang tahu ya. Ini teman-teman tuh jadi harus tahu konteksnya ya. Banyak sekali terutama di video-video ketika kita gerobak bisnis ya. Karena dulu kita punya konten gerobak bisnis, kita berkunjung ke orang-orang yang bisnis gitu ya, lalu bercerita di sana, podcast lah. Nah, orang-orang tuh selalu komen tentang misalkan harganya berapa, kalau mau franchise berapa. Ya kita nggak bisa jawab karena kita ini youtubernya gitu, yang hostnya gitu, sedangkan yang punya bisnis itu narasumbernya gitu. Jadi ya teman-teman cari dulu sosmed narasumbernya, sosmed bisnis narasumbernya, baru nanti tanyakan di sana gitu. Jangan nanya di akun Kebun Desain karena 2 kali jawab, walaupun dijawab ya jawabnya pasti saya nggak tahu gitu ya. Lanjut, nah ini tentang daftar merek ya. Izin bertanya, kalau merek yang dibuat secara manual apakah bisa diperpanjang secara online? Bisa. Lanjut ya. Gerobak bisnis rendang. Pengen lihat cara packaging dan sterilisasinya. Wah, ini ide bagus ya. Mungkin next time semoga kita bisa bikin gerobak bisnis lagi dan bisa ngasih tahu prosesnya lah. Karena nggak semua UMKM itu open untuk di kamera gitu. Karena takut rahasia terbongkar segala macam ya. Padahal sih nggak apa-apa sebenarnya ya. Lanjut ya di komen berikutnya. Udah 20 menit nih, kita pilih komen-komen terakhir ya. Tutorial daftar NIB. Mantap, thanks tutorialnya bang. Sama-sama ya. Jangan lupa subscribe. Lanjut, tutorial cara baru daftar mereknya. Alhamdulillah lebih mudah daripada yang sebelumnya, karena sebelumnya kan kalau pas proses pembayaran loading muter-muter buat deg-degan. Lebih oke sekarang. Oke, memang lebih oke sekarang sih. Di cara daftar merek di 2024 lebih oke. Dan dari sekitar dari April sampai sekarang Oktober tidak ada perubahan yang signifikan. Websitenya lancar terus ya. Pokoknya oke. Cuman yang perlu diupdate adalah mungkin di search engine si DJKI-nya ya. Benar banget. Bang, kalau ini ada isi detailnya gak lengkap gimana ya? Lanjut, ini masih ada yang komen juga, berapa lama prosesnya? Oke, komen terakhir ya, ini tentang daftar merek lagi. Kalau nama merek sudah ada yang didaftarkan tapi beda kelas, apakah aman? Kemungkinan lolos. Kemungkinan lolos ya. Lanjut, ada yang bertanya lagi, izin bertanya bang, kalau daftar kelasnya tidak lengkap itu gimana ya? Apakah maksudnya gimana ya, daftar kelasnya tidak lengkap? Ya harus lengkap dong. Lanjut,
ada yang nanya, Bang, info harga desain ini. Ya, jasa desain di Kebun Desain per Oktober ya, 750.000 ya. Harga bisa berubah kapan aja ya. Oke, mungkin nih ini dulu ya. Bacain komen dari teman-teman. Ini juga kita masih banyak PR komen yang belum dibalas karena ini aja kita udah nyampe di 5 bulan yang lalu nih tuh. Komen 5 bulan yang lalu belum dibalas. Jadi kita mau menjadi ya YouTuber yang ramah terhadap netizennya, terhadap subscribernya, sehingga kita komen-komen, balas-balasin komen yang ada di YouTube. Walaupun itu udah 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, ya semoga nyampe teman-teman yang udah komen lama tapi nggak ada respon, ya semoga nanti bakal direspon sama Kebun Desain ya. Dan buat teman-teman yang mau konsul bisnis, mau masalah apapun, mau curhat apapun tentang bisnis, bisa melalui komen juga, sekalian kita share. Mau promosi juga boleh, silakan. Misalkan, Bang, saya punya bisnis nih, bisnis misalkan jualan apa ya, baju misalkan, brandnya apa misalkan, kayak gitu ya, bisa tulis di kolom komentar biar nanti bisa dibacakan di YouTube Kebun Desain. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.